Betapa hebatnya Al-Islam, karena dengan corona ini tokoh-tokoh di Amerika, di Barat, melalui majalah Newsweek-nya pernah menyampaikan bahwa ternyata sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada seorang tokoh, bahkan tokoh agama yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tetapi nasihatnya, ajarannya, pernyataannya sangat relevan dan sangat korelatif, masih dipakai sampai hari ini. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Kita yakin bahwa di balik semua peristiwa ini ada hikmah dari Allah SWT, dan sekarang ini semuanya sedang terjadi. Sesungguhnya bahkan corona ini pun juga mengingatkan kembali betapa hebatnya Al-Islam, gitu ya. Karena dengan corona ini bahkan tokoh-tokoh di timur, di Amerika, di Barat, melalui majalah Newsweek-nya pernah menyampaikan bahwa ternyata sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada seorang tokoh, bahkan tokoh agama yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tetapi nasihatnya, ajarannya, pernyataannya sangat relevan dan sangat korelatif, masih dipakai sampai hari ini. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang-orang Barat dengan peristiwa COVID-19 ini justru teringat dengan ajaran agung dari seorang Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang sekarang masih dipakai. Sekarang misalnya ada istilah physical distancing ataupun social distancing, melakukan tidak berkerumun, membuat menjarak, itu sudah menjadi arahan beliau. Arahan untuk adanya karantina, kalau kita berada di satu kawasan, kita tidak keluar dari kawasan yang terkena virus ini. Kalau kita di luar tidak masuk. Itulah dahulu arahannya Rasulullah SAW. Jadi hikmah daripada peristiwa COVID-19 ini juga sekali lagi menghadirkan betapa agama kita, ajaran Nabi besar Muhammad SAW ternyata sudah betul-betul mengajarkan mukjizat nabian beliau, atau ijaz nabawi atau ijaz hadithi. Ada ijaz Al-Quran, ini ijaz As-Sunnah, adalah tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mengatasi wabah, mengatasi penyakit menular, termasuk ta'un, termasuk COVID-19, semuanya masih. Jadi kita ambil apa yang dahulu Rasulullah pernah sampaikan, ajaban li amri al-mu'min, fa inna amrohu lahu kullahu khair. Seorang mukmin itu kondisinya selalu baik, selalu positif, selalu bisa dibanggakan. Karena inna sabatu syarra syakar wa huwa khairullah. Kalau ia mendapatkan satu yang baik, nikmat, karunia, nyaman, sehat walafiat, maka dia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Pastilah kalau syukur itu adalah baik, karena dengan syukur maka karunia Allah terjaga dan bahkan bisa dilipat gandakan. Jiwa kita juga tenang, wajah kita juga tentram, ya, kita bisa nyaman, hidup kita menjadi bahagia. Dengan syukur itu kebahagiaan bisa kita wujudkan. Tapi kata Rasulullah, karena hidup ini tidak sepenuhnya hanya yang enak-enak saja, tidak sepenuhnya hanya siang saja, tidak sepenuhnya hanya gula saja, ada juga garamnya, ada juga cabenya. Kalau gula semuanya bisa kena diabetes semuanya ini. Karena ya ada gulanya iya, tapi juga ada garamnya, ada lomboknya, ada cabenya, gitu. Ada beragam-ragam. Nah, kalau ketemu kondisi yang tidak syukur, maka Rasulullah mengajarkan tentang sabar. Nah, sabar itu tentu bukan dalam konteks yang sekedar nerimo saja, tapi sabar adalah kondisi di mana kita menerima keadaan dan kemudian tidak menjadikannya sebagai sarana untuk kufur nikmat, dan melakukan tindakan-tindakan yang justru semakin memperkeruh suasana, tapi kita menerimanya, kita berinteraksi dengannya. Kita yakin bahwa di balik semua peristiwa ini ada hikmah dari Allah SWT, dan sekarang ini semuanya sedang